Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya pada siang hari ini para siswa baru bisa mendengarkan dan mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, yang pada sesi kali ini kita akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter penting dikarenakan seseorang dianggap paripurna apabila memiliki kekuatan berpikir dan kekuatan akhlak yang baik. Nah, kombinasi dari dua itu akan menciptakan sosok yang dibutuhkan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kita bermasyarakat. Nah, utamanya bagaimana kita bergaul di dalam lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah yang terdiri atas beragam latar belakang, dan entah itu dari segi kepercayaan atau agama, suku, maupun latar belakang sosial ekonomi. Nah, ini perlu sinergi sehingga para siswa mampu mengaktualisasikan diri, membaur menjadi satu sehingga mensupport bagaimana langkah ke depan kalian untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik apabila kalian tidak memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik tentunya sangat dibutuhkan, karena itu penunjang bagi kalian untuk mendapatkan ilmu juga pengetahuan yang akan membawa kalian menjadi generasi yang berbeda ketika kalian masuk ke SMA Negeri 5, ya, belajar sampai nanti 3 tahun yang akan datang kalian akan meninggalkan sekolah kalian. Nah, di awal dari pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, dalam konteks ini siswa perlu kiranya mempelajari beberapa hal, ya, mempelajari beberapa hal yang berguna untuk penunjang kalian belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tata krama dan tata tertib di SMA Negeri 5 yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Karakter yang baik ada karakter yang bisa menunjang kalian dalam belajar. Kalian harus punya karakter. Apabila Anda tidak punya karakter yang baik, maka dipastikan Anda akan tertinggal. Dunia semakin cepat bergulir, dunia semakin cepat, semakin dinamis, membutuhkan orang-orang yang mampu bersaing sekaligus memiliki karakter yang baik. Nah, tentunya pada kesempatan siang ini Bapak akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan karakter yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu tentang tata krama dan tata tertib. Nah, dalam bertata krama tentunya kita harus menonjolkan sikap-sikap yang positif yang mencerminkan seorang pelajar. Seorang pelajar itu adalah role model. Ya, jadi Anda harus bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Pelajar harus mencerminkan sikap seorang pelajar, mengedepankan ilmu berpikir juga hati kalian. Seorang pelajar yang baik harus mampu mengkombinasikan antara berpikir dan bagaimana kalian merasakan. Kalau itu bisa kalian kombinasikan menjadi satu, maka kalian akan menjadi seorang yang berkarakter. Ya. Nah, bagaimana orang yang memiliki tata krama yang baik? Nah, ini penting.
Dalam kita bergaul harus mengedepankan sikap-sikap yang terpuji, sikap saling menghormati ya, antara teman dengan kakak kelas, dengan bapak ibu guru, dengan tenaga pendidik, itu harus dibangun. Biasakan untuk mengedepankan 5S ya, 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu hal yang harus kalian tekankan di sekolah ini ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Bila mana kita bertemu dengan seseorang, entah itu bapak ibu guru atau warga sekolah yang lain, maka kalian biasakan untuk tersenyum, untuk saling sapa, sekedar say hello, assalamualaikum, ya. Kemudian harus bersikap sopan. Kesopanan seperti kepingan mata uang yang akan laku dimanapun, dan itu harus kalian kedepankan. Demikian kesantunan, itu hal yang menjadi ciri seorang pelajar. Seorang pelajar yang tidak memiliki kesantunan, maka sebenarnya dia tidak sedang belajar, tapi dia ada dalam dunia keangkuhan. Untuk itu, seorang pelajar harus memiliki sikap-sikap yang baik, harus sopan, harus santun dengan siapapun, entah itu dengan cara berbicara maupun gestur. Nah, ini yang perlu dijaga ya. Jadi dalam konteks ini ya, kita akan belajar bagaimana cara nanti kita akan mengedepankan karakter yang baik. Nah, berlanjut nanti silahkan Anda menyimak beberapa materi yang nanti akan ditayangkan ya, secara mandiri. Silahkan dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kalian mencerminkan seorang pelajar. Nah, kemudian ada juga yang perlu kalian pahami dalam bergaul di dalam lingkungan sekolah. Tata krama dan tata tertib peserta didik ya, itu satu kombinasi yang perlu diperhatikan. Ya, adapun tata krama dan tata tertib peserta didik SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan nanti akan dituangkan dalam sebuah buku panduan ya, yang akan diberikan pada kalian setiap siswa ya, dan itu sebenarnya sudah dipunyai oleh kakak-kakak kalian di kelas 11 dan 12. Nanti akan dibagikan satu demi satu apabila nanti kalian sudah belajar di sekolah setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya. Di dalam tata krama dan tata tertib peserta didik ya, terdiri atas beberapa pasal yang bisa nanti kalian lihat. Sedikitnya ada sekitar 8 pasal, namun demikian Bapak tidak akan menampilkan semuanya, hanya akan mengetengahkan atau menyampaikan hal-hal yang sangat krusial yang ini akan biasanya bersinggungan dalam kalian bersekolah di SMA Negeri 5 ya. Tata krama dan tata tertib peserta didik SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, bab 1 ketentuan umum. Di situ disampaikan apa tata krama. Tata krama dan tata tertib peserta didik digunakan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bertindak, bersikap, dan melaksanakan kegiatan sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Ya. Jadi bagaimana membentuk sebuah iklim belajar dan kultur sekolah yang baik? Maka itulah kenapa tata tertib ini diterbitkan. Ini penting buat kalian. Kemudian tata tertib dan tata krama sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan norma dalam masyarakat yang mendukung kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 5.
Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Ya, harus konsisten, harus mengikuti, ya, dan harus dengan penuh kesadaran untuk bagaimana bersama-sama menciptakan SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang kondusif, yang mendukung kalian dalam proses belajar. Karena tujuan kalian ke sekolah tidak hanya bagaimana mendapatkan ilmu, tapi bagaimana merubah diri kalian semakin baik, dan semakin baik. Nah, kan Bapak sampaikan yang pertama tentang pasal 1, yaitu tentang pakaian sekolah. Ini tentunya sangat penting. Kenapa? Karena setelah nanti kalian masuk dan mengenakan seragam, maka ini rutinitas yang akan kalian gunakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Plus beberapa seragam yang kalian gunakan di luar, kegiatan outdoor seperti kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, dalam kegiatan menggunakan seragam, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah siswa wajib memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama bahwasanya yang bersifat umum itu bahwa pakaian yang kalian kenakan adalah pakaian yang sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memakai atribut yang lengkap. Ya, kalau Anda merasa sebagai bagian dari siswa SMA Negeri 5, maka semua atribut harus digunakan. Harus dikenakan, harus dipasang, ya, entah itu lokasi maupun lambang SMA Negeri 5 harus dipasang. Kemudian juga bendera, kemudian juga nama itu harus dipasang. Untuk apa? Agar kalian terlihat sebagai siswa yang memiliki kebanggaan yang paripurna terhadap SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Topi, dasi sesuai ketentuan sekolah, ikat pinggang warna hitam berlogo sekolah. Topi itu harus merupakan topi sekolah SMA 5. Tidak boleh kalian mengenakan topi yang kalian beli di pasar atau di toko yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Jagalah topi kalian agar tidak hilang, ya. Sehingga kalian tidak harus mengganti setiap saat karena kalian selalu menaruh topi di sembarang tempat sehingga akan hilang. Kemudian kaos kaki harus berwarna putih di atas mata kaki, ya, tidak boleh di bawah mata kaki. Ini perempuan harus disampaikan ini, ya, harus diperhatikan. Kadang-kadang perempuan yang agak sulit. Kenapa? Karena biasanya perempuan ini yang siswa-siswi ini yang biasanya sering sekali menggunakan kaos kaki di bawah mata kaki. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan perhiasan, ya. Perhiasan cukup disimpan di rumah, tidak boleh digunakan di sekolah, ya. Kemudian untuk jadwal penggunaan seragam sekolah itu nanti bisa kalian lihat baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Itu ada ketentuannya, nanti tolong kalian pelajari sendiri. Yang jelas semua seragam itu harus sesuai dengan ketentuan sekolah, tidak boleh di luar ketentuan sekolah. Nah, ada peraturan-peraturan khusus yang harus ditaati baik itu oleh siswa putra maupun oleh siswi. Khusus untuk perempuan, ini baju dimasukkan ke dalam rok, ya, harus dimasukkan ke dalam rok, tidak boleh dikeluarkan. Kemudian rok panjang sampai mata kaki dengan model pakai rempel sampai bawah. Rempelnya dari ikat pinggang sampai di bawah. Tidak ada siswa yang menggunakan rok span, tidak boleh. Ya, rok span di SMA Negeri 5 tidak diperbolehkan. Semuanya rempel, ya, harus pakai rempel. Dari ikat pinggang sampai ke bawah itu harus pakai rempel. Ya, tidak boleh kalian menggunakan span. Kalau sampai ketahuan, maka ada langkah-langkah yang harus kalian jalani, entah itu melalui diberikan teguran lisan,
beberapa kali, tapi kalau seandainya Anda tidak mau mentaati, maka konsekuensinya orang tua akan dipanggil, ya, atau bahkan nanti dirobek terlebih dahulu, ya. Kemudian baju yang berjilbab, warna jilbab putih. Bagi yang berjilbab, bagi yang berjilbab, maka jilbab yang digunakan adalah jilbab putih, khusus untuk seragam putih abu-abu, ya. Itu. Kemudian juga pada saat menggunakan seragam hari Jumat, itu juga harus menggunakan jilbab yang berwarna putih. Nah, kecuali pada saat menggunakan seragam pramuka, maka pada saat menggunakan pramuka, maka jilbab berwarna coklat, ya. Nah, khusus untuk laki-laki atau siswa putra, baju sama dengan perempuan harus dimasukkan ke dalam celana panjang, ya. Model celana panjang tidak boleh dirobek, dijahit cutbray, ya, atau model pensil. Kalau Anda menggunakan seragam menggunakan pensil atau cutbray, maka nanti konsekuensinya adalah setiap Anda ketahuan, ya, maka Anda akan mendapatkan sanksi, entah itu akan dipanggil atau di saat itu juga celananya akan dirobek. Mula-mula robeknya beraturan, tapi kalau sudah beberapa kali, maka konsekuensinya adalah rok kalian atau celana panjang kalian akan digunting tidak beraturan. Nah, ini tentunya akan merugikan kalian semua. Ya, untuk itu Bapak menghimbau celana harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh cutbray, ya, tidak boleh pensil, ya, sesuai dengan ketentuan sekolah, ya, seperti itu, ya. Kemudian celana panjang itu sampai menutup mata kaki, ya. Celana panjang menutup mata kaki, tidak boleh cingkrang, ya, tidak boleh cingkrang. Dalam artian cingkrang itu hanya untuk bergaya saja, ya. Karena beberapa kali Bapak lihat kalau bertemu di jalan, biasanya anak-anak yang ingin bergaya itu celananya sengaja dinaikkan jauh di atas lutut. Kemudian diperkenalkan memakai kaos oblong untuk double di dalam, tetapi warnanya adalah berwarna putih. Tidak boleh menggunakan selain warna putih, ya. Kalau sampai Anda menggunakan selain putih, maka konsekuensinya disuruh untuk dicopot, ya. Dicopot, kemudian diambil oleh sekolah, ya. Nah, nanti untuk seragam-seragam bisa kalian pelajari pada tata krama dan tata tertib yang ada di slide berikutnya. Kemudian pada pasal 2, ya, adalah peraturan tentang masuk dan pulang sekolah, ya. Masuk dan pulang sekolah. Siswa wajib hadir paling lambat 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan, dengan ketentuan pada pukul 07 sudah harus masuk, ya. 07 harus masuk. Bila mana Anda lebih dari 2 terlambat, ya, maka konsekuensinya adalah, ya, Anda akan dipulangkan, ya, tetapi terlebih dulu nanti akan dihubungi orang tua, ya, pasti akan dipulangkan. Nah, kalau Anda terlambat 1-2 kali, maka konsekuensinya Anda akan mendapatkan sanksi berupa membersihkan sarana sekolah, entah itu masjid, atau bahkan bisa Anda diminta untuk membersihkan toilet, ya. Toilet di sini adalah toilet yang biasanya digunakan oleh para siswa, ya, itu pasti akan diberikan, ya, agar kalian tertib, ya, seperti itu. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, pada saat pergantian jam siswa dilarang keluar kelas kecuali keperluan dan izin dari guru yang bersangkutan, ya. Jadi tidak ada ketika pergantian jam Anda pergi ke toilet, hanya untuk sebenarnya punya tujuan untuk ke kantin, tidak boleh, ya. Kemudian
pada waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk-duduk di tepi jalan atau di tempat tertentu, ya, tidak boleh nongkrong. Ketika Anda sudah pulang, maka usahakan untuk segera pulang. Tidak ada yang nongkrong-nongkrong di jalan, karena itu berbahaya buat kalian, ya. Bisa memancing keributan di antara sesama peserta didik SMA 5 atau bahkan dengan sekolah lain. Nah, setiap hari peserta didik yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah, wajib. Ya. Kemudian nanti silakan baca di pasal 3, ya. Kemudian di pasal 4 silakan, ini secara normatif Anda bisa baca. Lalu untuk pasal 5 ini kerapian dan make up. Ya, ini perlu diperhatikan, ya. Untuk peserta didik di pasal 5 ini di SMA Negeri 5, maka siswa atau peserta didik dilarang untuk berkuku panjang. Tidak boleh berkuku panjang, ya. Kemudian mengecat rambut dan kuku, dipakai kuteks, itu tidak boleh. Ya, hindari. Kalian datang ke sekolah bukan untuk belanja, bukan untuk senang-senang, tapi menuntut ilmu. Gunakanlah pikiran kalian dan hati kalian untuk bersinergi mendapatkan atau menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Nah, apalagi kemudian harus bertato, tidak boleh, ya. Lalu memakai jelly, ya, memakai jelly berlebihan di rambut, itu tidak diperkenankan. Atau model mungkin rambutnya sampai spike, itu tidak diperkenankan, ya. Yang wajar sebagai seorang siswa, wajar-wajar saja, ya. Kemudian khusus peserta didik laki-laki di pasal 5 juga diatur bagaimana menjadi rapi dan dalam berpakaian maupun berpenampilan. Yang pertama, tidak berambut panjang dan tidak diberi warna, ya. Kadang-kadang ada siswa yang menggunakan model rambut undercut, ya, dimana di samping itu tipis tapi di bagian atas itu sangat tebal. Nah, itu tolong untuk dihindari. Gunakanlah potongan rambut yang proporsional, ya, proporsional, enak dilihat, kalian juga masih mencerminkan sebagai seorang siswa, ya. Kemudian khusus untuk, ya, rambut juga tidak dikuncir, ya, tidak pakai gelang, kalung atau anting, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, khusus untuk perempuan, peserta didik perempuan dilarang untuk memakai make up yang berlebihan, ya, sampai menggunakan pemulas alis atau bahkan gincu, itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Anda mau datang ke sekolah untuk belajar, ya, bukan untuk bergaya, ya, bukan untuk pamer, ya. Niatkan untuk belajar, maka hindarilah menggunakan barang-barang make up yang berlebihan, ya, pemulas bibir, ya, kemudian pemulas alis, ya, maskara dan seterusnya, dihindari. Anda datang ke sekolah untuk belajar, ya. Kemudian rambut juga tidak boleh dicat, ya. Tidak memakai 2 anting pada satu telinga, ya, satu telinga, ya, satu anting, ya, tidak boleh, ya. Ada lubang lebih dari 1 untuk anting, ya. Kemudian tidak memakai kontak lens, ya, no contact lens, tidak boleh menggunakan kontak lens, ya. Gunakanlah kacamata, ya. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan kecuali anting, ya. Anting diperkenankan, ya. Untuk pasal 6 silahkan baca sendiri. Kemudian pasal 7 juga silahkan baca sendiri. Nah, ini ada di pasal 8 tentang larangan-larangan yang harus Anda hindari. Nah, yang pertama adalah peserta dilarang membawa rokok, minuman keras, dan semua jenis narkoba. Ya, ini normatif. Dilarang merokok, minum minuman keras, atau menggunakan atau memakai narkoba. 3, berkelahi baik perorangan atau kelompok di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
baik dengan peserta didik SMA 5 atau dengan peserta didik dari sekolah lain. Kalau Anda terlibat tawuran, ya, atau Anda memancing tawuran, maka konsekuensinya adalah saat itu juga Anda harus keluar dari SMA 5. Ya. Kami kembalikan kepada orang tua kalian. Jadi tidak ada no excuse. Ya. Tidak ada ampun. Kalau Anda pengen sekolah, maka hindarilah kegiatan-kegiatan yang berujung pada tawuran. Itu tidak diperkenankan. Bapak juga sampaikan, setelah MPLS ini, bila mana Anda ada indikasi, ya mungkin ada orang luar yang dulu sekolah di SMA 5 mengajak Anda untuk melaksanakan kegiatan tawuran, maka Anda harus bilang tidak. Tapi kalau Anda ya sampai mengikuti kemauan mereka, diajak untuk bertawuran dengan sekolah lain, maka konsekuensinya Anda harus dijemput orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya. Ya, tentunya ini kan disayangkan, ya. Jangan pernah. Ya, pilihlah teman yang memang benar-benar mendukung kalian untuk menjadi siswa yang baik, yang berkarakter. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti. Setelah MPLS, bila mana ada yang mengajak Anda untuk nongkrong-nongkrong, bergabung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, katakan tidak, ya. Pasti itu ada konsekuensi yang sangat fatal, konsekuensinya berat buat kalian, ya. Kemudian membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Ini mari kita ciptakan sekolah kita sebagai sekolah yang hijau, dan beberapa hal yang banyak yang perlu kalian nanti baca di dalam pasal 8. Tapi ada 3 hal tadi yang Bapak sampaikan. Tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh minum minuman keras, merokok di sekolah, ya, atau berkelahi atau tawuran dengan sesama siswa SMA 5 maupun dengan sekolah lain. Nah, di sini juga nanti akan ditampilkan pada bab pasal 8 ini, ada di bab 1 tentang sanksi pelanggaran bagi peserta didik yang melanggar ketentuan sekolah. Ya, bila mana kalian melaksanakan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tertentu sekolah, maka Anda harus siap menerima konsekuensi. Ya, baik yang ringan maupun sampai yang berat. Nah, tapi ada tahapan-tahapannya. Ya. Tahap-tahapannya seperti apa bila Anda nanti melanggar ketentuan sekolah? Ya. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib peserta didik seperti yang telah diatur pada pasal sebelumnya akan mendapatkan sanksi berupa 1. Teguran dan poin dari sekolah. Ya, jadi di SMA Negeri kan berlaku poin-poin pelanggaran. Nah, nanti bisa dibaca di dalam tata tertib. Yang kedua, bimbingan dari konseling, dari guru BK, ya, dari guru BP, atau wali kelas, atau bahkan dengan Bapak sebagai siswaan, ya. Kemudian panggilan orang tua. Yang ketiga, lalu dibuat surat pernyataan. Nah, bila mana kalian belum bisa merubah sikap kalian setelah melewati beberapa tahapan bimbingan, maka konsekuensinya adalah Anda dikembalikan kepada orang tua kalian sendiri. Tentunya ini kan tidak baik buat kalian, ya. Tidak baik. Berita yang sangat tidak baik. Anda ketika memang berniat untuk sekolah, maka Anda harus tetap bersekolah di SMA Negeri 5, ya. Bila mana pelanggaran dan sanksi yang belum tercantum dalam tata krama dan tata tertib peserta didik akan diputuskan dalam rapat Dewan Guru SMA Negeri 5, ya. Kemudian nanti juga Bapak tadi sampaikan bahwasanya ada sanksi-sanksi atau poin-poin yang akan dicantumkan dalam peraturan di SMA Negeri 5, ya, entah itu jenis pelanggaran, peserta didik, bobot, dan
bobot poin dan sanksinya itu tercantum secara detail. Nanti silahkan dibaca saja ya. Ya, entah itu mengenai keterlambatan, kehadiran, pakaian seragam, kepribadian, ketertiban, kemudian penyalahgunaan narkoba, miras, gambar atau bacaan yang tidak relevan, menggunakan atau membawa senjata tajam, ya, melakukan intimidasi atau ancaman dengan kekerasan. Itu tercantum semua di dalam tata tertib dan ada poinnya. Ya, bila mana poin Anda dari pelanggaran itu menyentuh angka 100, maka konsekuensinya adalah tadi disampaikan, maka Anda akan dikembalikan ke sekolah. Tentunya ini tidak akan menyenangkan buat kalian. Ya, kalau bisa silakan, mari kita sama-sama belajar dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, di samping ada sanksi, ada poin sanksi, juga ada jenis peserta prestasi peserta didik dan bobot poin plus. Bila mana Anda melakukan pelanggaran, kemudian mendapatkan poin Anda bisa berkurang. Bagaimana cara menguranginya? Poin Anda akan berkurang bila mana Anda punya prestasi. Tentunya, ya, prestasi ini harus diukur, ya, diukur. Apakah prestasi ini hanya berlevel sekolah atau sampai internasional? Nah, itu poinnya berbeda-beda. Silahkan nanti dibaca. Nah, ini poin itu akan bisa mengurangi poin yang didapat ketika melakukan pelanggaran. Nah, itu bisa. Jadi poin dari hasil pelanggaran itu bisa terkurangi oleh poin prestasi. Tapi tentunya sebagai siswa yang baik, hindari mendapatkan poin pelanggaran. Tetapi usahakan dengan baik akan mendapatkan poin prestasi. Nah, ini jauh lebih baik buat kalian, ya. Itu yang tentunya perlu Bapak sampaikan pada kalian semua. Bapak harap semoga apa yang disampaikan Bapak itu bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian di SMA Negeri 5 Kota Selatan. Bila mana kurang kurang jelas, nanti bisa dilihat pada lampiran-lampiran yang akan ditayangkan setelah Bapak menyampaikan hal tersebut, ya. Jadi barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat bergabung di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Salam SMA Negeri 5. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti MPLS. Ya, ikuti dengan baik. Dan selamat bergabung di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Mari kita sama-sama ciptakan SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan sebagai sekolah yang memiliki siswa-siswa yang berprestasi, entah itu akademik maupun akademik. Jayalah SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.